Jadi yang mempunyai keterampilan navigasi itu adalah orang-orang Austronesia, termasuk orang-orang Jawa ini. Ya, selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan berbicara tentang etimologi kata batik. Jadi saya akan melacak kata batik ini dulu berasal dari kata apa. Karena kan selama ini pemahaman kata batik ini kan simpang siur ya. Saya akan memulai ini dengan dengan judul ini Nirukta menurut sumber tekstual dalam tradisi sastra Jawa kuno dan Sanskerta. Nirukta itu adalah bahasa Sanskerta dan itu bahasa Indonesianya adalah etimologi. Nah, saya akan mengetimologi kata batik ini dengan berdasarkan sumber-sumber tekstual dalam sastra Jawa kuno maupun dalam sastra Sanskerta. Sebagai pengantar saya akan menjelaskan, selama ini banyak sekali ya orang itu memberikan pemahaman pengertian tentang etimologi kata batik. Mereka mengatakan macam-macam lah. Ada yang mengatakan batik ini dari kata T, lalu kemudian menjadi titik. Karena menurut mereka itu orang membatik itu mulai dengan membuat titik. Titiknya itu dalam jumlah yang cukup banyak ya, yang sangat banyak. Kemudian mereka itu lalu mengatakan bahwa batik itu terjadi karena apa? Karena titik-titik itu. Ini titik itu kan bahasa Melayu itu. Jadi ini ada yang mengetimologi dari bahasa Melayu. Kemudian ada juga orang yang mengatakan etimologi ini dari bahasa Jawa. Titik itu artinya batik itu katanya berasal dari kata mboko sitik. Mboko setitik. Sedikit demi sedikit. Karena memang proses membatik itu memerlukan proses yang cukup panjang itu ya. Itu mulai dari membuat ngengrengan, kemudian nanti membuat nerusi baliknya itu, kemudian ada nembok dan sebagainya itu. Jadi prosesnya lama sekali. Ini kalau orang membuat batik itu biasanya mereka menggambarnya itu di kain, di sebuah mori ya. Nah, ini mori sendiri itu sebetulnya bahasa apa? Mori itu adalah bahasa Jawa, tapi dia itu kata ini diadaptasi di dalam bahasa India selain Sanskerta ya. Jadi dalam bahasa Tamil, kemudian nanti di dalam bahasa Nepali itu ya, sehingga orang mengatakan
Mori itu katanya berasal dari bahasa India, tapi sebetulnya itu tidak ya, itu dari bahasa Jawa itu yang diambil oleh bahasa-bahasa India itu. Misalnya ada kata yang lain ya, bahasa Jawa itu banyak sekali diambil oleh bahasa Sanskerta, oleh bahasa Tamil, oleh bahasa India yang lain. Misalnya ada kata udan, kata ulo, ini tadinya bahasa Jawa, tapi kemudian itu masuk ke dalam bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Malayalam, kemudian juga bahasa Hindi ya. Jadi jangan mengira bahwa yang mengambil itu hanya bahasa Jawa, mengambil bahasa Sanskerta, tidak. Bahasa Sanskerta pun mengambil dari bahasa Jawa. Nih, jadi dulu kalau orang mengatakan bahwa di sini itu menjadi koloni dari India, itu ya sama sekali salah ya. Itu karena kita tidak pernah menjadi koloni India. Karena pada masa itu sarana transportasi saja sudah sulit sekali. Jangan dibayangkan seperti sekarang ya, kita mau ke New Delhi nanti setengah hari lagi saya sudah bisa sampai di New Delhi. Tapi awal-awal abad Masehi dulu susahnya bukan main gitu. Apalagi orang-orang India itu tidak mempunyai keterampilan navigasi. Jadi yang mempunyai keterampilan navigasi itu adalah orang-orang Austronesia, termasuk orang-orang Jawa ini. Jadi yang bisa menyeberangi laut, menyeberangi samudra itu adalah orang-orang dari Austronesia. Maka yang selalu saya katakan itu bahwa di India sendiri itu kita jumpai ada 40 desa yang DNA-nya itu adalah DNA orang Jawa, DNA Jawa, terutama kromosom Y-nya itu. Nah, berarti kan kromosom Y itu adalah kromosom laki-laki. Nah ini, jadi mereka ini dulu melakukan perjalanan jauh sampai ke Madagaskar ya itu. Dan kemudian di India yang pada waktu itu pun belum bernama India ya, belum bernama India. Waktu itu belum ada sebutan negeri itu namanya apa, itu belum. Hanya saja di sana itu orang menyebutnya itu masih dengan bahasa yang lama dulu, yaitu daerah Sindhu. Nah, Sindhu ini adalah sungai ya artinya. Kemudian ini diambil bahasa Persia, lalu Sindhu ini menjadi Hindu. Itu. Jadi Hindu, kemudian nanti orang-orang dari Eropa, Hindu itu kemudian mereka sebut dengan India itu. Jadi nama India ini baru ada setelah orang-orang dari Eropa itu datang ke wilayah ini. Jadi wilayah ini baru kita sebut dengan nama India. Gitu. Tadinya tidak, gitu loh. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwa ini kita dulu memakai mori itu sebagai sarana untuk untuk membuat batik gitu. Nah, kita tahu bahwa waktu kita membuat batik itu kita menggunakan canting, kemudian dengan malam itu. Nah, itu juga hanya dijumpai di wilayah Indonesia ini. Karena di tempat-tempat lain itu juga tidak kita jumpai bahan-bahan itu.
Nah, ini yang ingin saya tunjukkan kelemahan dari apa yang selama ini diketahui orang. Kalau dia itu berasal dari kata titik, itu sama sekali tidak benar, karena titik ini adalah bahasa Melayu ya. Titik itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Dan itu bunyinya itu to, bukan to. Oleh karena itu yang satu ini to dintal, titik itu dintal. Kemudian kalau batik itu adalah T-nya itu adalah T lingual. Nih, jadi ini secara linguistik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima kalau T itu berasal dari kata titik itu ya. Itu karena secara fonologi itu berbeda suara. Ya kalau orang yang tidak memperhatikan begitu ya tidak ada persoalan itu loh. Nah, sementara kita kalau sebagai orang yang memang studi tentang batik sungguh, kita jangan sampai mengabaikan yang kecil semacam ini.